keterlibatan masyarakat ini yang salah satu sebenarnya, salah satu elemen dasar kualitas dan keberhasilan pemilu. Jadi kalau nanti keliru tolong saya diingatkan ya, karena menurut kami dari sudut pandang komunikasi itu keberhasilan pemilu itu ada dua. Tingkat partisipasi pemilih untuk menyampaikan aspirasinya datang ke bilik suara. Kota Blitar tahun 2004 itu menempati ranking tertinggi se-Indonesia untuk tingkat partisipasi pemilih tahun 2004. Nggak tahu sekarang peringkat berapa ya. Tingkat partisipasi masyarakat yang mau datang ke bilik suara untuk memanfaatkan hak pilihnya, dan yang kedua mau terlibat dalam pengawasan ekstra formal gitu. Saya sengaja mengutip dari Sekjen KIPP kalau nggak salah ini ya, bahwa partisipasi itu bisa formal dan informal. Ada yang formal, ada yang ekstra formal. Kalau formal, KIPP dan sejenisnya kalian bisa googling di internet. Selain KIPP ada apa saja, aku hafal karena banyak, dan itu harus terakreditasi oleh penyelenggara pemilu KPU. Tapi nanti kayaknya beralih ke Bawaslu ya untuk akreditasi lembaga pemantau pemilu yang formal gitu. Nah, kalau adik-adik itu diharapkan dari sisi ekstra formal ini ya. Adik-adik masuk bagian dari masyarakat, ada komunitas, bisa masuk kelompok mahasiswa gitu. Karena mengharapkan dari panjenengan semua adik-adik itu menjadi inisiator untuk mau melakukan pengawasan partisipatif ya. Sedangkan Bawaslu sebagai lembaga negara yang resmi mengemban amanah untuk melakukan pengawasan pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Spesifik di pasal berapa Mas BEM Unisba? 93? Iya betul, ngerpek. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bawaslu? Ini kalian juga sambil bisa mengevaluasi nih, apakah Bawaslu sudah melakukan ini. Mendorong secara aktif agar masyarakat tersadarkan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Kalau ini saya yakin sudah, karena termasuk mengundang panjenengan semua ini adalah bagian upaya itu, betul ya Pak Ridwan? Dan ini sudah yang kesekian kalinya. Kapan hari itu mengundang ormas, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah Bawaslu ketika mengajak masyarakat dari seluruh strata, namanya relawan itu nggak enak ketentuannya kudu ini nggak ada. Yang penting anggota masyarakat. Apakah Bawaslu sudah menyediakan informasi yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan pemilu? Adik-adik, bukan lagi pada seberapa banyak pelanggaran dan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu sekarang, tetapi lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi nanti apa yang dilakukan Bawaslu kota ini nanti akan kelihatan nih. Kalau bisa menekan tingkat pelanggaran itu malah berhasil. Tapi kalau semakin banyak, nah ini pencegahannya kayak apa nih? Silakan dibantah nanti ya. Jadi indikator keberhasilan pengawasan bukan lagi seberapa banyak pelanggaran dan tindak lanjutnya, tapi seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu. Pemirsa, di samping mendapat banyak arahan tentang pengawasan partisipatif dalam pemilu 2019, pada kegiatan ini para peserta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan yang dijawab langsung oleh narasumber. Di sini kan kita sebagai mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa semuanya,
kita kan merupakan kaum intelektual yang terdidik yang berdasarkan dengan Tridharma perguruan tinggi. Terus suara mahasiswa itu kan biasanya sangat berpengaruh dan juga membawa aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Sebenarnya kita berperan di tengah-tengah di sini, di antara pemerintah dan juga masyarakat. Dari seperti ini, dari keluhan masyarakat itu kita tahu, oh ternyata masyarakat itu kekurangan ini. Nah, di situ sebenarnya peran kita sebagai mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi ini biar tercapai kepada pemerintah. Pertanyaan saya, kita sebagai mahasiswa di sini dalam pemilu ini harus berbuat apa? Peran kami sebagai mahasiswa dalam pemilu ini seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Saya yakin bahwa mahasiswa dengan Tridharma perguruan tingginya, tanggung jawab terhadap pengabdian masyarakatnya, dan masyarakat masih percaya bahwa mahasiswa bisa membawa apa yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah, sebagai sarana penyalur dari pemerintah kepada rakyat. Maka sampai saat ini itulah yang mendasari kenapa kami harus melakukan sosialisasi pada teman-teman mahasiswa. Tugasnya dalam pemilu, dua poin yang saya sampaikan tadi, mengajak masyarakat sadar untuk memberikan suaranya. Kenapa? Karena memberikan suara bukan kewajiban. Mencoblos pada hari H bukan kewajiban rakyat Indonesia, tapi hak. Karena hak dimungkinkan banyak rakyat yang nggak mau mencoblos, betul? Kalau nggak mencoblos tidak akan kena sanksi, cuma akan kena sanksi moral dampak hasil daripada pemilu yang pencoblosnya sangat sedikit, itu aja. Karena mencoblos itu hak, memilih itu hak, kewajiban kita, kewajiban Bawaslu, kewajiban KPU menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya memilih pemimpin, pentingnya memilih anggota DPR sebagai wakil kita, memilih yang baik-baik, karena nasib kita 5 tahun ke depan berada di tangan para wakil rakyat. Betul? Kalau tanggapan mahasiswa itu secara umum alhamdulillah respon mereka cukup bagus, terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang itu mengarah kepada bagaimana mereka itu bisa berpartisipasi dalam giat pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Keterlibatan mahasiswa dalam mengawal Pilpres 2019 dan Pileg 2019 sudah seharusnya didukung jaminan keselamatan dan keamanan dari negara. Mengingat peran mereka sangat penting untuk kesuksesan pemilu 2019 mendatang. Setiap kali dalam dinamika politik, setiap kali berlangsung pesta demokrasi, mahasiswa itu diharapkan memberikan warna. Mereka adalah kader-kader muda yang terdidik, dan dalam hal ini mahasiswa akan sangat efektif jika mereka punya kesadaran bisa mempengaruhi juga masyarakat yang lain dalam melakukan pengawasan partisipatif gitu. Dengan tingkat intelektual mereka yang sudah terdidik di kampus, mahasiswa menjadi aset yang luar biasa dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pemilu presiden nanti 2019. Blitar, mahasiswa itu termasuk orang yang bisa menyambung lidah rakyat begitu. Jadi termasuk cukup bagus untuk membantu juga, soalnya kan di masyarakat juga masih banyak kan yang curang dalam melakukan pemilu. Terus untuk yang di lapangan mungkin ya itu seperti tadi dilaporkan ke Pak Ridwan dengan memvideo atau yang apa yang ya seperti itu, mungkin begitu. Kalau harapan selanjutnya tentunya dengan adanya giat ini itu Kota Blitar ke depan terkhusus kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan kondusif, aman, damai.
Pemirsa, itulah tadi berlangsungnya sosialisasi pengawasan partisipatif dalam pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Blitar. Semoga setelah mengikuti sosialisasi tersebut, para peserta dapat menyalurkan informasi yang didapat kepada teman maupun masyarakat secara meluas untuk melihat lebih jeli pelanggaran dan berani bertindak dengan berkoordinasi Bawaslu. Saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.